Itu di belakang ada mereka yang mengibarkan bendera, warnanya hitam, tulisannya Biker Subuhan, right to born, born to right, right to Jannah. Yang ketawa, yang tepuk tangan pas ditanya apa kata Ustaz itu tadi? Entah. Born to ride, lahir untuk mengendara. Ride to Jannah, mengendara menuju surga. Ustaz Somad kenapa bawa motor? Sering kami lihat video Ustaz bawa motor. Saya sebetulnya udah tobat, udah berhenti bawa motor ini. Dulu waktu masih muda. Saya kan pernah muda juga. Bukan lahir langsung tua pakai peci jadi Ustaz. Dulu waktu kuliah dulu pakai motor saya waktu kuliah RX King, knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas mak maki semua. Azimur rahmah, ada kasih sayang dalam hati. Insya Allah yang sebelah kiri ini semuanya dalam hatinya ada rasa kasih sayang. Allah itu kalau kita buka Al-Quran, nama dia banyak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Ghaffarul Al-Ahadus Somadu. Nah, itu gak boleh ditinggalkan. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini hambanya, Abdus Somad, hambanya. Tapi kalau kita buka Quran, yang pertama kali namanya disebut, ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim diambil dari kata rahmah. Rahmah, kasih sayang. Al-Barru Azimur Rahmah, kasih sayangnya melimpah ruah. Sayangkah orang Al-Barru kepada Ustaz Abdul Somad? Masya Allah, tabarakallah. Mana buktinya orang Al-Barru kasih sayang sama Ustaz Abdul Somad? Disediakan pagar besi keliling. Gambar Ustaz Abdul Somad dibuatnya besar-besar, kalah gambar Pak Bupati. Allah, tabarakallah. Abdul Somad biasanya ceramah pakai baju koko, pakai sorban di leher, diberikan pula jas. Masya Allah, rasa-rasa anggota dewan malam ini. Begitulah sayangnya mereka kepada Ustaz Abdul Somad. Selama ini Ustaz Abdul Somad hanya dipanggil Ustaz Abdul Somad. Malam ini selengkap-lengkapnya Guruta, Profesor, Doktor Abdul Somad, LCMA. Wah, saya langsung pegang telinga saya takut naik ke atas. Begitulah merekanya sayangnya luar biasa. Allah punya 100 sayang, rahmah. Tapi yang satu diturunkannya ke bumi, yang 99 dia genggam, dia tahan. Satu rahmah itu turun ke bumi, itulah berebut-rebut. Gara-gara satu rahmah itulah tidak ada gajah yang menginjak anaknya. Gara-gara satu rahmah itulah tak ada ular sawah yang memakan telurnya. Gara-gara satu rahmah itulah tidak ada harimau yang menerkam bayinya. Tapi kalau sudah rahmah dicabut dari hati seorang hamba, ada manusia yang tega keluar anaknya, dia masukkan ke dalam kardus, dia letakkan di depan rumah orang. Syukur orang itu masih mau menjaga, dibesarkannya, dimandikannya, disuapnya anak itu. Pas membuat akte kelahiran, dibuatlah namanya. Siapa namanya? Bin Kardus. Sebab apa? Tidak lagi ada rasa rahmah kasih sayang dalam hati. Tapi di Kabupaten Baru ada kasih sayang mereka. Harta mereka banyak, duit mereka banyak, enak makannya, pergi ke Makkah tiap tahun, haji dan umrah. Tapi mereka ada rasa kasih sayang. Infak dan sedekah. Kalau memang betul orang Al-Barru ini ada kasih sayang dalam hati, jangan tunda-tunda. Besok hari Selasa sekolah buka apa tutup? Buka. Yang PNS yang kerja pagi tetap masuk kantor, pulang kerja jam 4 langsung datang ke pesantren. Kalau memang betul ada kasih sayang dalam hati, tanya Guruta, berapa anak yatim di sini Guruta? Berapa uang sekolah yang belum dibayarkan? Berapa pakaiannya yang koyak? Berapa fakir miskin?
Berapa guru yang belum digaji? Kamu mau tolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Kalau dapat uang, yang PNS, yang pegawai, punya duit banyak, pulang. Gaji jangan semua dibawa pulang ke rumah. Mampir ke warung. Hei tukang warung, lembut dikit lah. Warung, bungkuskan beras 10 kilo. Apalagi gula 1 kilo. Apalagi minyak 1 kilo. Apalagi roti 1 kotak. Apalagi bungkus. Bawa ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang antar. Jangan bapak yang antar, nanti anak yatim itu cantik. Di sini mereka memang senyum ketawa, di rumah nanti. Oleh sebab itu, rasa kasih sayang ini mesti kita jaga. Al-barru, orang yang dalam hatinya azimur rahmah, banyak kasih dan sayang. Apakah orang Al-Barru, Kabupaten Baru ini banyak kasih sayang dalam hatinya? Tak perlu kau jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi langsung dengan action amal. Takbir. Dari bunyi takbirnya yakin saya. Betul apa tak betul? Kita tengok. Setelah ceramah, alhamdulillah Ustaz Somad, kawan saya ada PNS, tiap tahun gajian, tiap tahun pula. Tiap bulan dapat gaji 13, setiap dapat gaji beli cincin. Dapat gaji beli cincin, dapat gaji beli rantai, dapat gaji beli anting. Anak yatim, fakir miskin, nggak peduli. Mana dia sekarang? Mati. Mana cincinnya? Mana gelangnya? Mana antingnya? Habis. Siapa yang megang? Suaminya. Untuk apa? Modal kawin lagi. Waspadalah. Selagi masih ada uang, masih ada gaji, pakailah untuk menebarkan rahmah kasih sayang. Siapa yang bertebar kasih sayangnya, maka Allah akan menurunkan kasih sayang. Cari orang susah, kasih dia beras, kasih dia nasi. At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah rasal yatim, usap kepala anak yatim. Meleleh air mata anak yatim saat memakan nasi bungkus yang kau kasih. Kenapa nak? Haru? Pedas. Nggak ada lauknya. Dia tengok seperti rendang, pas dia gigit rupanya jahe. Kenapa tak meleleh air matanya? Bukan air mata itu yang menurunkan rahmat Allah. Air mata mana yang menurunkan rahmat Allah? Menetes air matanya karena dia ingat ayahnya. Kau usap kepalanya, keluar dari mulutnya. Panjangkan umur orang yang ngasih nasi bungkus ini, murahkan rezekinya, jadikan anaknya penghafal Quran, bergoncang tiang aras, terbuka pintu-pintu langit. Doa tahajudmu belum tentu dikabulkan Allah, tapi doamu untuk anak yatim. Anak yatim ini luar biasa. Kalau kau biarkan anak yatim, siapa itu pendusta agama? Bukan yang mengejek-ejek agama itu, bukan yang mengejek-ejek Nabi itu. Mereka yang mengejek Nabi bukan pendusta agama, mereka kafir. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oleh sebab itu, orang baru luar biasa. Zakatnya jangan dihitung lagi, 18 miliar. 18 miliar itu kalau dibelikan cendol. Berenang kita coba bayangkan. Ada cincau-cincaunya. Tidak usah bahas lagi tentang masalah zakat. Tapi sedekah kita masih perlu. Santri kita 3.000, Masya Allah, di Darul Dakwah wal Irsyad. Tapi masih banyak lagi yang belum mampu. Yang belum mampu, maka ini kita kuatkan semuanya. Siapa itu? Kalau bukan masyarakat Al-Barru. Insya Allah kabupaten-kabupaten lain, saya yakin dan percaya, cemburu mereka. Kenapa lah nama kabupaten kami ini gak boleh saya sebut, nanti saya sebut sakit hati. Sudahlah, nama kabupatennya baik. Ibu ketua PKK-nya pula ngundang ustadz, bukan ngundang penyanyi dangdut pakai rok pendek. Bayangkan kalau yang diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang nonton di bawah bapak-bapak. Memang istrinya dibawanya nonton dangdut, memang istrinya dibawanya.
Ngelihat penyanyi dangdut meleleh air liur, ngelihat istri meleleh air mata. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, ulama masih ada, bukan tanggung-tanggung, alumni internasional Universitas Al-Azhar tertua di dunia. Kitab-kitab kuning masih dipelajari dari mulai TK, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, sekolah tinggi sampai Ma'an Ali, ada semua. Apalagi kurangnya orang Kabupaten Baru. Makanya kalau ada orang kabupaten lain masuk neraka, ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena aku dari kabupaten lain. Udah masuk. Tapi kalau dari Kabupaten Baru ada yang masuk neraka, itu azabnya double, dapat bonus. Kenapa kau masuk neraka? Sekolah agama ada, guru tak ada, ustaz didatangkan, pemerintahnya mensupport zakat. Kenapa kau masih masuk? Betul malaikat. Masya Allah tabarakallah. Saya malam ini, padahal tadi pagi saya sudah tausiah, tadi pagi sudah ceramah di pondok pesantren Sohwatul Ihsan, Sohwatul Is'ad. Kemudian siang tadi tausiah. Malam ini saya pikir nanti malam ini nampaknya suara sudah habis, paling-paling saya ceramah slow aja. Assalamualaikum jamaah sekalian, marilah kita banyak-banyak mengingat mati. Tapi rupanya makin malam nih makin semangat pula saya jadinya. Kenapa bersemangat? Pengalaman saya ceramah, kita biasanya semangat itu bangkit aura, karena ternyata yang di depan kita ini adalah orang-orang yang bersemangat untuk berbuat baik. Betul? Coba kalau ceramah mau buka puasa, kan slow aja semua. Kita baru 5 menit pembukaannya udah garuk kepala, lama kali gitu. Oh, akhirnya kabar gembira itu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kita semangat. Demikianlah tausiah yang disampaikan. Semoga puasa kita diterima Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika ta'tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita semua mencicipi. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Samsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Polisi yang dari siang tadi sudah sibuk mengatur lalu lintas, menangkap kriminal, penjahat, malam ini masih sempat datang mendengarkan pengajian. Rahmah, ada kasih sayang dalam hatinya. Betul? Tentara yang siap berperang, ceramah bukan urusan tentara, malam ini datang karena ada rahmah dalam hatinya. Betul? Satpol PP yang selama ini menendang pedagang kaki lima, di tempat lain. Di Baru semuanya baik-baik, baru baik. Kalaupun dia mau nendang, dia tanya dulu, ku tendang kau ya. Tapi malam ini hadir mengamankan ceramah Ustaz. Kenapa? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Betul? Kalau sudah tidak ada kasih sayang, ini pohon-pohon ini tidak akan ada. Kenapa ada pohon-pohon ini? Karena ada kasih sayang dalam hati mereka. Kalau tidak ada kasih sayang, pohon ini sudah tumbang, hancur semuanya. Binatang-binatang mati semuanya. Tapi alhamdulillah, kasih sayang masih ada dalam hati mereka. Manusia kalau sudah dicabut Allah kasih sayang dalam hatinya, gelap hatinya, gelap matanya, gelap telinganya. Kalau sudah hatinya gelap, matanya gelap, tak bisa lagi membedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos. Habis ditelannya semua, habis dimakannya semua. Tapi Masya Allah, malam ini pertahankan rasa kasih sayang itu dengan banyak-banyak mengusap kepala anak yatim. Kenapa kita mengusap kepala anak yatim? Melembutkan hati. Hati yang keras, lembutkan dengan mengusap anak yatim. Hati yang keras, lembutkan dengan memberi makan fakir miskin. Ibu kita sudah meninggal dunia, belikan kain, belikan baju, belikan jilbab, antar, cium tangannya. Mu, melihat engkau, aku ingat ibuku. Anak yatim, lihat engkau, aku ingat anakku. Membahagiakan hati mereka. Idulus surur, menyenangkan hati orang. Fi qulubil mu'minin. Itu saja yang dapat membahagiakan kita insya Allah. Apa dia? Baru azimur rahmah, besar kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Dia membeli satu kurma. Setelah dia bawa kurma, sampai ke rumah, dia buka kurma. Dilihatnya di dalam kurma itu ada semut. Ada semut. Dia bawa semut itu, dia bawa lagi ke tempat kemana dia beli, dia kembalikan.
Yang jual heran. Kenapa? Aku balikkan. Kenapa kau balikkan? Karena hidup di perantauan itu menyakitkan. Ini cerita apa ini? Saya nggak percaya lah cerita ini Pak Ustaz. Baca kitab-kitab ulama tasawuf, begitu halusnya kasih sayang mereka. Semut pun mereka pikirkan. Tapi sekarang ada orang yang sanggup menjual manusia. Ada tak manusia yang menjual manusia sekarang? Dijual dengan iming-iming bisa kerja di luar negeri begini. Akhirnya dijual manusia, dijual menjadi tempat maaf prostitusi. Tidak ada kasih sayang dalam hati. Dicabut Allah. Kalau sudah kasih sayang dicabut Allah, maka dia akan menjadi orang yang terlaknat di mata manusia, terlaknat di hadapan Allah. Tapi baru membuat kita azimur rahmah, hidup tenang. Usap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini pemberian santunan yang diawali oleh ibu ketua penggerak PKK. Tiba-tiba yang diusap yang gondrong-gondrong aja, yang gundul tadi nyata. Itu gara-gara Ustadz salah ceramah. Karena Ustadz bilang makin banyak rambutnya, makin banyak pahalanya. Yang gundul tadi. Maknanya bukan itu, Bu. Maknanya sebanyak apa tumbuh rambut di kepala, artinya siapa yang sanggup menghitung rambut? Tidak ada. Begitu. Yang sanggup menghitung rambut itu cuma dua, rambut Upin sama rambut Ipin. Itu pun kalau saya tanya mana yang berambut, mana yang tidak. Tak ingat kan? Upin atau Ipin yang berambut? Nanti jangan tonton sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat sekali berlalu ceramah di Barru. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. 70 menit itu sudah keluar dari kode etik. Karena biasanya di mana-mana 600 ml. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya besok akan pulang dari Makassar, akan terbang ke Batam. Dari Batam kami akan keliling ke Kepulauan Riau sampai nanti ke Anambas. Anambas itu sudah hampir dekat ke Natuna. Natuna yang banyak dipulangkan saudara kita WNI yang dari Wuhan. Diturunkan di Natuna. Tapi saya tak sampai ke Natuna, hanya sampai ke Anambas, 1 jam dari Batam. Mereka ketakutan semua karena kena virus corona, takut corona menular. Tapi di Sulawesi Selatan corona malah habis dimakan mereka semua. Konro dan nasi. Saudara yang dimuliakan Allah, semoga dengan silaturahim kita malam ini segala musibah dijauhkan Allah dari Kabupaten Barru. Semua yang baik-baik didekatkan ke Kabupaten Barru. Bagaimana cara memancing kebaikan keberkahan ini? Tidak ada cara jalan lain. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Banyak-banyak bersedekah maka menolak bala dan su'ul khatimah. Selamat dari su'ul khatimah. Tidak ada cara jalan kecuali memperbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Kita selalu sering, kalau yang bersedekah itu bupati biasa. Kalau yang bersedekah itu kepala kantor, kepala cabang, kepala dinas, biasa. Tapi malam ini saya mau ditunjukkan yang bersedekah bukan bupati, tapi kepala desa. Mana dia? Desa Siawung. Ustaz Somad itu bukan untuk acara, tapi acara mereka. Apapun yang dilakukan, segala yang sudah memberikan kontribusinya malam ini, tetesan keringatnya, langkah kakinya, semuanya dibalas Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Akan datang undang lagi Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das'an Late, Ustaz Arifin Ilham, udah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya selalu teringat pada beliau. Kita kalau punya kawan-kawan sahabat yang dekat dengan kita, mereka rasa tak pernah meninggal dunia, seolah-olah mereka tetap ada, seolah tetap mereka bersama dengan kita. Jasadnya sudah tak ada, tapi pikirannya tetap ada. Saya yakin dan percaya, walaupun nanti Abdul Somad meninggal dunia, orang baru tetap berkata, Ustaz Somad untuk almarhum Abdul Somad di Riau, Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Jangan cepat mentang-mentang waktu sudah habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana-mana kalau saya ceramah,
itu pasti ada dipakai. Apa kata panitia? Ustaz Somad, kita mohon maaf ada penggalangan dana karena mumpung sedang orang ramai. Biasanya kotak disebar. Saya sudah ceramah 70 menit tidak ada kotak yang disebar. Menunjukkan apa? Gak tahu tak ada. Mana kotak? Tak ada. Oh, ada kotak resmi itu. Itu di belakang ada mereka yang mengibarkan bendera, warnanya hitam, tulisannya Biker Subuhan, right to born to right to Jannah. Oh. Yang ketawa, yang tepuk tangan pas ditanya apa kata Ustaz itu tadi? Entah. Born to ride, lahir untuk mengendara. Right to Jannah, mengendara menuju surga. Ustaz Somad kenapa bawa motor? Sering kami lihat video Ustaz bawa motor. Saya sebetulnya udah tobat, udah berhenti bawa motor ini. Dulu waktu masih muda. Saya kan pernah muda juga. Bukan lahir langsung tua pakai peci jadi Ustaz. Dulu waktu kuliah dulu pakai motor. Motor saya waktu kuliah RX King. Knalpotnya disunat 2 kali. Kalau digas, mak-mak maki semua. Kentut. Sekarang dia nggak berani. Nggak tahu dia yang naik King dulu udah jadi ustaz. Sekarang saya lihat anak-anak muda ini, mereka nggak mau ke masjid. Kalau diajak ke masjid nggak mau. Bahkan sebagian kalau ditanya, kenapa kau nggak mau ke masjid? Nggak mau Pak Ustaz. Kenapa? Itu kawan saya ke masjid 2 kali ke masjid, besoknya mati. Jadi mereka anak-anak muda ini maunya ceramahnya duduk-duduk pinggir jalan. Mereka ngajak, Ustaz Somad, kita gimana kalau ceramahnya di pinggir-pinggir jalan, duduk-duduk ngobrol, nanya-nanya agama? Boleh. Nanti Ustaz kami bonceng pakai motor ya? Oke. Jadi mereka mau bonceng saya. Pas satu hari mau diajaknya, coba pinjam kuncinya. Saya pakai. Pas saya gas, mereka tinggal di belakang. Jadi bukan mau gaya-gayaan, kita ikut selera anak muda ini satu langkah. Kita ikut mereka mundur 1 langkah supaya kita bisa maju 2-3 langkah. Anak-anak muda ini harus kita ikut, harus kita bawa. Ustaz Somad ceramah masih pakai peci, masih pakai jas, masih pakai koko. Tapi kalau Ustaz, siapa itu yang Ustaznya anak muda? Ustaz Hanan Ataki, coba tengok gayanya, macam Bob Marley kan? Gayanya, bahasanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menggarap anak-anak muda ini. Kalau tidak kita sentuh dengan dakwah, mereka akan disentuh dengan narkoba, disentuh dengan zina, pergaulan bebas. Maka malam ini yang membahagiakan saya adalah anak-anak tetap ada. Masih ada juga. Anak muda pula berkibar benderanya di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan malam ini mana ada yang pacaran. Anak-anak muda di Baru malam ini tak ada yang pacaran. Betul? Pacarnya yang jadi kita jalan nanti malam. Tidak. Ustaz Somad ceramah. Sebentar aja kita boncengan. Seno tuh bonceng. Sekali tidak. Jadi terus gimana? Nanti habis pengajian baru kita jalan. Jangan. Ini tobatnya tidak betul. Tubu ilallah. Tobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Tobat nasuha. Jangan kau pikirkan tentang kau nanti akan nikah dengan siapa, anak-anak muda. Insya Allah kau akan dipertemukan dengan yang baik-baik, insya Allah. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tak terhingga. Baru adalah kamalut ta'ah, kesempurnaan dalam taat. Baru ihsan, membalas lebih dari semestinya. Baru azimur rahmah, kasih sayang yang melimpah ruah. Insya Allah kita pertahankan ini sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami semua minalladzina yastami'una al-qawla, termasuk orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik-baik, insya Allah. Amin. Ibu-ibu jangan pernah merasa kecil, Bu. Ibu-ibu ini banyak yang merasa dirinya, saya ini gak ada apa-apanya Pak Ustaz, berat pun cuma 90 kilo. Jangan merasa kecil, Bu. Saya ini bukan Ustaz, saya ini bukan pernah LC di Mesir. Berapa banyak Ustaz yang ngomong bayar zakat, tapi hatinya tak tersentuh.
Tapi ketika seorang istri berkata pas mau tidur malam, "Bang, udah bayar zakat belum?" Gak usah urus zakat saya. Itu teman kita gak bayar zakat, buktinya kaya. Gak pernah sedekah, mobilnya besar. Gak pernah infak, buktinya rezekinya lancar. Jangan urus saya. Tapi begitu di tengah malam dia terfikir, ternyata kalimat ibu yang tulus ikhlas tadi masuk ke hatinya. Sampai tengah malam dia berpikir, kok gak bayar zakat? 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 Jangan main-main dengan ucapan ibu-ibu. Karena ibu tulus ikhlas, dengan itu Allah kabulkan, menyentuh hati. Kalau ucapan ibu menyentuh hati bapak, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apa maknanya? Ibu jangan pernah berhenti bicara baik, walaupun mereka marah, walaupun mereka caci maki. Bang, abang sholat kapan? Jangan urus sholatku. Yang penting belanja sudah, mobil sudah, rumah sudah. Jangan urus sholatku. Iya bang, malaikat maut udah dekat. Apa? Oleh sebab itu maka ibu jangan menyepelekan diri ibu. Kenapa? Karena berapa banyak suami yang preman, yang tidak mengenal Allah, justru dia menjadi taat hanya dari seorang ibu yang baik. Anak-anakku juga begitu. Ustaz Somad, bapak saya belum sholat, tolonglah Ustaz, bagaimana caranya menasihati ayah saya? Mentang-mentang kau pemuda hijabers, preman tobat, bikers subuhan, lalu kemudian karena sudah ngaji sama guru tak, karena sudah ngaji sama ustaz, tiba-tiba pulang menceramahi ayah dan ibu. Pulang pengajian, ayah, ibu duduk, assalamualaikum. Bukan begitu. Kata-katamu lembut, kata-katamu singkat, tapi menyentuh hatinya. Ayah sudah makan? Sudah. Sudah minum kopi? Sudah. Sudah sholat ya? Jangan urus sholatku. Tapi ternyata kata-kata itu masuk ke telinganya, berjalan ke otaknya, turun ke jantungnya, sampai ke hatinya. Ayah belum sholat? Ayah sudah sholat? Terngiang-ngiang. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi, dia pun sholat, meleleh air matanya. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anakku yang soleh. Cuman sayangnya cuma ada di sinetron aja. Tidak. Yang saya katakan ini wujud di alam nyata. Ceritanya baru dapat saya tadi siang. Orangnya langsung cerita ke saya. Tak boleh disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz ini ceramah penuh rahasia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Jangan menyepelekan ucapan baik yang datang dari hati sampai ke hati, yang datang dari mulut ke mulut juga sampainya. Apa tanda ustaz itu ceramahnya tidak dari hati? Dari mulut ke mulut juga, dari hati ke hati juga. Ini bukan MLM, mulut ke mulut, multi level marketing. Ini adalah sabda Rasulullah. Ini adalah firman Allah. Saya sebetulnya tak sanggup ceramah di depan guru, di depan Pak Bupati, di depan Bapak Hakim, di depan Bapak Jaksa. Ini mereka ini pejabat-pejabat semua ini. Cuman malam ini mereka tidak pakaian dinas. Mereka pakaian ustaz. Silap-silap masyarakat ragu, mana yang ustaz sebetulnya? Takut, cemas, ngeri, ada di dalam hati. Walaupun sudah sering ceramah, walaupun sudah ceramah di mana-mana, tetap ada dalam hati. Tapi kenapa? Yang saya sampaikan ini ayat-ayat firman Allah. Yang saya sampaikan ini hadis-hadis sabda Rasulullah. Yang pula mendengarkan aku adalah hamba Allah. Maka jangan pernah takut Abdul Somad. Sampaikan. Adik-adikku yang mahasiswa semester 6, semester 7, kalian KKN di kampung-kampung, di desa-desa, jangan sampai kalian takut. Ngomong aja depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya adalah KKN dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Universitas Hasanuddin, dari Universitas Islam Negeri Alauddin. Sampaikan, tanamkan dalam hati. Apa tanamkan dalam hati? Aku mahasiswa, yang mau aku bicarakan ini firman Allah, yang mau aku sampaikan ini hadis Rasulullah, yang ku hadapi ini hamba Allah. Tapi dalam hati aja, jangan pas di depan mereka langsung ngomong, hai kades-kades, kalian semuanya hamba Allah, kalian nanti akan mati semuanya. Marah mereka semua. Dalam hati kita, karena kita ini semua adalah sama, cuman numpang hidup di atas dunia. Mumpung roh masih bersemayam dalam jasad, mumpung masih hidup berjalan di atas dunia, manfaatkan ngajak orang buat baik. Guru ta sudah berbuat baik, pulang 1985
sampai 2020 menjadi pimpinan pondok pesantren, menjadi ketua majelis ulama, menjadi ketua zakat. Semua ingin mengambil barokah, mengambil ilmunya, mengambil doanya. Kita, amal apa yang sudah kita lakukan? Abdul Somad, apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Abdul Somad, Ustadz terbang hinggap, terbang sana, hinggap sini, terbang sana, hinggap sini. Oleh sebab itu, melihat ulama-ulama kita, sadar diri kita, kita tidak punya apa-apa. Melihat pemimpin-pemimpin kita, mereka sudah melakukan dengan jabatan dan kekuasaannya. Melihat ibu-ibu, sudah melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Melihat adik-adik, kalian masih muda, belum banyak dosa. Lalu kita merenung sejenak. Kalau aku mati, apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya tinggal. Peci kesayangan yang ada tulisan UAS, Ustaz Abdul Somad, tinggal. Saya cuma mau ngasih tahu, ini tulisannya UAS. Tinggal. Kaos kaki, tinggal. Yang kita bawa nanti apa? Kalau pernah kita melangkah ke masjid sholat berjamaah, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah kita gunakan tanda tangan untuk menolong agama Allah, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah telinga mendengar nasihat baik-baik, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah mata melihat membaca Quran, apalagi sampai meneteskan air mata, itu yang akan kita bawa. Kalau pernah ada zakat, wakaf, infak, sedekah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, lebih kurang 90 menit kita sudah bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad malam ini menjadi bekal mati buat yang menyampaikan dan buat kita semua, insya Allah. Selama menyampaikan tausiah ini, banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Nanti Bapak Ibu kalau mencari saya di padang mahsyar nggak ketemu, carilah di ruang VVIP. Pede sekali Ustaz ini. Nabi yang ngomong begitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Semua kita yang hadir ini insya Allah masuk dalam surga Allah. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, banyak istighfar, zikir, baca Quran. Dosa kepada manusia, datang minta maaf, bersih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya tak nampak yang di ujung-ujung sana. Yang HP-nya hidup, ada senternya, bisa dihidupkan. Dan nampak sampai kemana ujungnya. Yang punya drone tolong naikkan. Yang tak punya drone jangan naikkan punya orang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan lagi. Mana tahu ada orang miskol nanti habis baterai susah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita amalkan apa yang sudah kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai, karena kita tetap akan saling mendoakan. Dimanapun berada, doakan Ustaz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Berkawan di dunia, berteman di dunia, bersahabat di dunia, insya Allah bertetangga di surga. Terima kasih. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.